Selamat datang, kita berjumpa lagi pada seri belajar interaktif basis data lanjut. Saya Dani Herianto dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom, UCA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai praktikum 3 yang bahas tentang penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran, pertama, mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Kedua, dapat membuat perintah if. Ketiga, menggunakan ekspresi case. Keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Kelima, menggunakan tabel logika. Dan terakhir, control block, menggunakan nested loop dan label. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Pertama, alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if, then, and if. Kemudian if, then, else, and if. Dan terakhir, if, then, else, if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Perintah if, cara penulisannya if, condition, then, statement yang dijalankan. Jika ada kondisi yang ingin dijalankan lagi, tambahkan else if dengan diikuti kondisi, then statementnya. Dan terakhir, berikan else jika dibutuhkan, kemudian statement. Terakhir tutup dengan end if. Contoh penggunaan if, jika pegawai dengan nama Gates di set manager ID sama dengan 102. If upper v underscore last name sama dengan Gates, then v underscore manager mkr sama dengan 102 and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan Vargas, maka set job ID sama dengan sa underscore rep, set department number sama dengan 80. If v underscore ename sama dengan Vargas, then v underscore job sama dengan sa underscore rep, v underscore depno sama dengan 80, kemudian and if. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh di bawah ini, jika vname sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Alur eksekusi if dan else. If condition, di sini tempat menaruh kondisi. Jika true, maka melakukan action, lalu keluar. Jika tidak true atau not true, melakukan action, kemudian keluar. Perintah if dan else. Contoh, set variabel boolean v underscore 5 underscore years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Pada contoh sebelumnya, fungsi mons underscore between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v underscore ename. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel v underscore job sama dengan ad underscore price. Tapi jika tidak, set variabel v underscore job sama dengan st underscore crop. Alur eksekusi if dan else if. Di sini ada if condition. Jika true, maka melakukan action ini kemudian keluar. Jika not true, maka akan dicek lagi dengan kondisi lain. Jika true, maka melakukan action terus keluar. Jika not true, maka masuk ke else yang terakhir dan melakukan action kemudian keluar. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Pada contoh berikut, untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If v underscore depno sama dengan 10, maka v underscore bonus di set 5.000. Jika v underscore depno sama dengan 80, maka v underscore bonus di set 7.500.
Dan jika tidak semuanya, maka v_bonus sama dengan 2000. Sedapat mungkin gunakan clause else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case digunakan untuk menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberitahukan nilai true, maka perintah case akan mengalihkan hasilnya. Contoh di bab ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v_grade dan memberikan hasilnya pada variabel v_appraisal. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, B sama dengan 0, Q sama dengan 0, P atau Q hasilnya 0. Contoh berikut, X sama dengan 0, X sama dengan 5, Y sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, then menghasilkan nilai 0 bukan true. Contoh berikutnya tidak akan dijalankan. Begitu pula pada contoh berikut, A sama dengan 0, B sama dengan 0. If A sama dengan B, then akan menghasilkan nilai 0 bukan true. Contoh berikutnya tidak akan dijalankan. Berikut adalah tabel untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Jika true dan true, maka true. Jika false dan false, maka false. Jika null dan null, maka null. Dan untuk perbandingan seterusnya seperti tadi. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v_flag untuk setiap kemungkinan nilai v_flag dan v_available flag seperti yang ada pada tabel. Jika true and true, maka jawabannya adalah true. Jika true and false, maka jawabannya adalah false. Jika null dan true, maka jawabannya null. Jika null dan false, maka jawabannya false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Pertama, basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter atau sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Cara penulisan loop, kemudian statementnya, kemudian exit ketika mencapai kondisi, terakhir end loop untuk mengakhiri. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan. Perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Contoh basic loop. Loop di samping akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi, misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, 103 Montreal CA. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. Untuk while loop, cara penulisannya while condition loop, kemudian di dalamnya ada statement 1, statement 2, dan seterusnya. Terus yang terakhir, end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh, program di samping, hasilnya sama dengan program sebelumnya yang dari basic loop. Cara penulisan untuk for loops, for, counter, in, reverse, optional, lower bound, upper bound, loop, kemudian statementnya, yang terakhir ada end loop. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar dari nilai
nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for i in T3, loop statement 1 and loop. Contoh for loop while ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Petunjuk, counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Misal, counter sama dengan v underscore bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contoh, variabel v underscore lower bertipe number dengan value 1, v underscore upper bertipe number dengan value 100, for i in v underscore lower 1 hingga v underscore upper sama dengan 100 loop, kemudian isi statementnya on loop. Petunjuk umum penggunaan loop. Pertama, gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loops dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Berikut ada contoh penggunaan nested loop dan label. Bagian ini adalah outer loop-nya. Bagian ini adalah inner loop-nya. Penjelasannya, pada contoh di samping ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Kita berlanjut pada soal. Untuk soal pertama, jalankan script lab04_1.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL_SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10, kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Pertama, masuk ke ISQL Plus, kemudian tekan tombol load script, kemudian browse ke tempat Anda menyimpan scriptnya. Kemudian tekan load, kemudian jalankan, maka akan muncul tabel created. Kemudian jalankan program selanjutnya, gunanya untuk memasukkan nilai 1 sampai 10, kecuali 6 dan 8 dalam tabel message. Tekan execute untuk menjalankan. Kemudian kita lihat pada tabel message isinya. Untuk soal nomor 2, buat blok PL_SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PL_SQL melalui variabel substitusi ke SQL Plus. Define p_mno sama dengan 100. B. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai sama dengan 15% dari gaji. D. Jika gaji melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai sama dengan 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0.
Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Kita ketikkan kodenya pada SQL Plus. Ketika akan menyeleksi gaji dari pegawai dengan ID 100 dan kita execute. Kita tambahkan kondisi yang terima dalam budget 800. Soal nomor 3, buat tabel IMP yang merupakan replika atau kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab04_3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel IMP untuk menyimpan nilai asterisk. Tekan tombol script pada SQL Plus, kemudian cari lokasi lab04_3.sql. Kemudian tekan load, kemudian jalankan dengan execute. Maka akan muncul table created. Selanjutnya tambahkan kolom star bertipe varchar 2 dengan ukuran 50 pada tabel IMP. Akan keluar notifikasi tabel alert. Soal nomor 4, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field star untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4g4.sql dengan menekan tombol save script. A. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi SQL+. Define p_m0 sama dengan 104. B. Inisialisasi variabel v_asterisk sama dengan 0. C. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika gaji pegawai sama dengan $8.000, maka jumlah asterisknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji $12.500, maka jumlah asterisknya adalah 13. D. Update field atau kolom start untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. F. Jalankan program untuk nilai berikut. Define p_m0 sama dengan 174. Define p_m0 sama dengan 176. G. Tambahkan baris data dari tabel IMP untuk meriksa apakah program sudah jalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Kita jalankan kodenya pada SQL Plus. Pertama kita akan berbonus pada pegawai dengan ID 104. Tekan tombol execute. Kemudian kita lihat pada tabel IMP apakah sudah terupdate. Employee dengan ID 104 dengan salary 6.000, maka starsnya banyak 6. Kita coba lakukan untuk pegawai dengan ID 174. Pegawai dengan ID 174 yang memiliki gaji 11.000 memiliki bintang sebanyak 11. Dan kita lakukan lagi untuk pegawai dengan ID 176.
pegawai dengan ID 176 memiliki gaji sebanyak 8.600 dengan bintang sebanyak 9. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.